Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memasuki masjid, alangkah terkejutnya ia. Tepat di samping pintu masjid, beliau melihat sosok tubuh membayang, dan akhirnya semakin jelas ternyata ia adalah iblis laknatullah. Ketika Rasulullah melongokkan kepalanya ke dalam masjid, terdapat dua orang di sana. Namun salah satu orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan seorang lainnya tampak tengah tertidur pulas dekat pintu. Iblis itu pun tampak gusar dan ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk ke masjid dan merusak sholatnya orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjukkan orang yang sedang tidur. Rasulullah mengernyitkan keningnya, tanda semakin keheranan. Lantas beliau bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang tengah sholat dan bermunajat kepada Allah?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun dengan gamblang menguraikan alasannya, "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Ia tidak tahu syarat hukumnya sholat, tidak tumaninah dan tidak bisa sholat dengan khusyuk." Iblis melanjutkan perkataannya, sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. "Maka jika aku merusak sholatnya orang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu. Kemudian dia mengajari dan membetulkan sholatnya orang yang bodoh tadi." Jelas iblis sambil ketakutan. Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan iblis. Beliau semakin sadar bahwa ilmu adalah senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah pun teringat ia pernah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Nabi Sulaiman diperintahkan memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta atau ilmu, Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu. Jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu didapatnya. Jika ia mengambil tahta, maka harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Namun dengan memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta bisa dimilikinya.